Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kubus, seluk-beluk tentang kubus. Baik teman-teman, mari dipersiapkan alat tulisnya. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Berikut ini adalah kubus ABCD EFGH. Garis merah ini merupakan garis diagonal EB. Awal mulanya merupakan bidang persegi. Kemudian kita tarik dari sudut-sudutnya berupa satu buah garis yang membelah dua bagian persegi ini sama rata. Maka garis inilah yang disebut dengan diagonal. Diagonal ini disebut diagonal bidang karena terletak pada salah satu sisi persegi. Mari diperhatikan gambarnya teman-teman, garis merah berikut. Nah, sehingga diagonal tersebut membagi persegi ini menjadi dua bagian. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Apabila sudah terbentuk segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dengan C-nya merupakan sisi miring, sedangkan sisi dan AB-nya A dan AB-nya adalah sisi yang saling membentuk sudut siku-siku. Sehingga apabila kita ganti A dan B-nya ini sebagai S atau sisi, panjang diagonal ini menjadi akar dari S kuadrat tambah S kuadrat. A dan B-nya diganti ya menjadi S kuadrat. Maka diagonal C-nya menjadi diagonal yang berwarna merah ini. Sehingga S ditambah S adalah 2S kuadrat ya. Maka C-nya yaitu akar 2S. C-nya sendiri kan kuadrat ya, maka diakarkan dia akan keluar menjadi S akar 2. Demikian asal mula dari cara menentukan panjang diagonal bidang. Untuk selanjutnya adalah diagonal ruang. Apa bedanya dengan diagonal bidang? Untuk diagonal bidang yaitu garis yang terdapat pada sisinya, salah satu sisi dari persegi. Seperti ini ya, ini diagonal bidang. Sedangkan diagonal ruang yaitu terdapat pada bidang diagonal. Seperti Ibu lihat garis bawah ini nih. Nah, ini adalah bidang diagonal A C G E ya. Bentuknya sudah persegi panjang ya. Di sini S akar 2 dan di sininya S. Lalu ditarik dari sudut-sudutnya A ke G, maka disebut diagonal bidang. Nah, ini salah satu diagonal ruang. Ada diagonal HB dan diagonal EC pada bidang diagonal EBCH. EBCH ya. Seperti itu. Karena bidang diagonalnya adalah persegi panjang, maka diagonal ruangnya juga membentuk sudut siku-siku. Sama ya. Dengan catatan salah satunya adalah S akar 2 dan salah satunya S sisi. Sehingga apabila dikuadratkan S akar 2 kuadrat tambah S kuadrat akan menjadi S dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan jadi tinggal 2 ya. Dan kemudian S ditambah S kuadrat, 2 ditambah 1 menjadi 3S kuadrat, sehingga S akar 3. Nah, demikianlah perbedaan dari diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalau diagonal bidang tadi adalah S akar 2,
sementara diagonal ruang adalah S akar 3. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Contohnya demikian. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Sekarang diagonal bidang kita lihat adalah AC ya. Diagonal bidang AC, maaf Ibu lihat tulis yang rapi ya. Diagonal bidang AC caranya adalah S akar 2. Maka kita masukkan S-nya atau rusuknya adalah 5 akar 2 cm. Selesai. Kemudian untuk diagonal ruang, seperti yang kita ketahui tadi, caranya adalah S akar 3. Maka rusuknya kita masukkan S-nya 5 akar 3 cm. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa difahami ya, dan teman-teman tidak tertukar antara diagonal bidang dan diagonal ruang. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui panjang diagonal kubus adalah 8 cm. Diagonal bidang kubus ya, digarisbawahi. Diagonal bidang kubus adalah 8 cm. Maka panjang rusuk kubus tersebut, berarti yang ditanya S. Diketahui S akar 2-nya atau diagonal rusuk kubusnya adalah 8 cm. Sementara yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Nah, sekarang kita masukkan saja. Jawab ya. S akar 2 sama dengan 8 cm. Jika yang ditanya S, maka akar 2 di sini kan dikali dengan S, pindah ke sebelah menjadi dibagi. 8 bagi akar 2. Bagaimana jawabannya bila seperti ini? Kan tidak ada angkanya, kita rubah menjadi lebih sederhana atau lebih rasional. Dikalikan dengan 1. Satunya dari mana? Dari akar 2 per akar 2, supaya akar 2 tidak ada di bawah ya. Jadi 8 kali akar 2 adalah 8 akar 2. Akar 2 kali akar 2 menjadi 2. 8 bagi 2, 4 akar 2 cm. Jadi itulah panjang rusuk kubus tersebut. Selanjutnya bidang diagonal. Tadi kita sudah mempelajari diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bidang. Kalau sudah masuk bidang, kita akan menentukan apakah bidang itu persegi yang sisinya sama panjang atau persegi panjang yang hanya sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Nah, untuk sisi AB yaitu S, sisi BC S juga sama panjang ya. Sementara DB adalah diagonal bidang S akar 2. Seperti kita ketahui diagonal bidang adalah S akar 2. Jadi teman-teman, kita tulis saja langsung ya. FB yaitu rusuk juga, pasti S juga. Nah, karena ini perbedaan panjangnya berbeda, maka ini adalah persegi panjang. Seperti ini ya teman-teman. H, F, B, D. DB-nya adalah S akar 2. Sementara FB-nya adalah S. Jadi kalau kita ingin menentukan luasnya, jika ingin menentukan luas ya, persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya yang lebih panjang yaitu S akar 2. Lebarnya sisi yang lebih pendek yaitu S, sehingga S kuadrat kali akar 2. Jadi teman-teman, sesungguhnya tidak membutuhkan rumus. Yang penting memahami saja gambar dari kubus berikut. Contoh, diketahui kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Maka luas bidang diagonal. Nah, yang ditanya luas bidang diagonal kubus tersebut adalah seperti yang sudah kita hitung. Luas bidang diagonal adalah
panjang kali lebar, yaitu S akar 2 kali S. Maka S kuadrat akar 2. Kita ketahui rusuknya adalah 5. Jadi 5 pangkat 2 akar 2. 5 pangkat 2 25 akar 2 cm persegi. Kira-kira demikian ya teman-teman. Selanjutnya kubus kerangka kubusnya sekarang. Ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di tingkat dasar bahwa kubus terdiri dari 12 rusuk yang masing-masing memiliki panjang yang sama. Kumpulan dari rusuk-rusuk inilah yang disebut kerangka kubus, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, EH, HG, FG, EF, EA, HD, GC, FB. Semuanya ada 12 rusuk yang panjangnya sama. Contoh, diketahui kubus dengan panjang sisi 8 cm. Maka panjang kerangka kubusnya tentu saja langsung saja kita total semuanya ya. Kerangka kubus adalah 12 kalinya rusuk. 12 kali 8 cm atau 96 cm. Mudah-mudahan bisa difahami ya perbedaan dari diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan kerangka kubus. Contoh, disediakan kawat sepanjang 10 meter untuk membuat kubus dengan rusuk 10 cm. Maka berapa kubus yang mungkin dapat dibuat? Kita catat dulu informasi dari soal tersebut. Kawatnya yang disediakan adalah 10 meter, sementara rusuknya 10 cm pada kubus yang akan dibuat ya. Karena satuan terendahnya cm, maka kita samakan ke satuan cm ya, supaya mudah dihitung. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dari meter ke senti turun 2 kali, berarti dikali 100. 10 dikali 100 jadi 1000 cm. Itu kawat yang tersedia untuk membuat kubus dengan rusuk 10. Nah, untuk membuat kubusnya maka dibutuhkan berapa sentimeter kira-kira ya? Satu buah kubus membutuhkan kerangka 12 kali 10 cm, yaitu 120 cm. Kira-kira ada berapa kubus yang bisa dibuat? Yang mendekati adalah berapa teman-teman? 8 atau 9? Mari kita coba dulu 8 ya. 120 kali 8 misalnya. 8 kali 2, 960 cm ya. Sisanya berarti ada 8 kubus yang dapat dibuat ya, 960 cm. Karena sisa kawatnya yang akan dipakai adalah 1000 kurang 960, sisanya 40 cm tidak bisa digunakan lagi untuk kerangka kubus. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi jawabannya 8. Selanjutnya kita masuk kepada jaring-jaring kubus. Ketika kubus dibentangkan, maka akan diperoleh jaring-jaring kubus. Perhatikan gambar jaring-jaring ini ketika dibuka ya. Kuncinya kita mengetahui sisi-sisi yang saling berhadapan. Contoh yang berhadapan kali ini adalah sisi yang berwarna merah dan sisi yang berwarna biru.
dia membentuk huruf Z. Untuk mengetahui jaring-jaring kubus yang tepat, maka perlu ditentukan sisi yang berhadapan alas dan tutupnya. Perhatikan sisi yang berhadapan pada jaring-jaring kubus berikut. Nah, ciri-ciri sisi yang berhadapan adalah yang pertama, memiliki selisih satu sisi. Yang kedua, dia membentuk huruf Z. Coba perhatikan teman-teman pola gambar jaring-jaring yang pertama. Jadi jaring-jaring tidak perlu dihafal ya, tetapi difahami dan dibayangkan. Pertama ini, memiliki selisih satu sisi, maka dia berhadapan. Ibu lihat kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dan 4 selisih satu sisi berhadapan. 3 dan 5 selisih satu sisi berhadapan. 1 dan 6 membentuk huruf Z. Ya, zigzag maksudnya. Contoh yang mana lagi? Yang ini, yang bawahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dan 3 ada selisih angka 2 berhadapan ya. 4 dan 6 ada selisih angka 5 berhadapan. Lalu 2 dan 5 membentuk huruf Z. Nah, sehingga berhadapan. Kira-kira yang mana lagi ya? Nah, yang jadi yang ini coba. Ini yang sudah umum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 berhadapan dengan 6 karena ada selisih angka 3. 2 berhadapan dengan 4. 2 berhadapan dengan 4. Ada selisih juga angka 3. Dan 3 berhadapan dengan 5. Yang terakhir, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dan 5 ada selisih angka 4 berhadapan ya. Yang mana lagi nih? Nah, 1 dan 4 membentuk huruf Z atau zigzag. Nah, 2 dan 6 gimana Bu membuktikannya? Bukan huruf Z, bukan juga selisih satu angka. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal diimajinasikan ya. Tapi kita bisa lihat ciri-cirinya. Dia dilewati oleh 3 sisi. Selisihnya 3 sisi yang berada di ujung-ujungnya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, contoh berikut merupakan jaring-jaring kubus. Kecuali yang mana? Lalu dibayangkan. Lalu teman-teman bayangkan dulu ya. Kecuali ya, C ini kan sudah umum. Kalau bertumpuk berarti dia bukan sisi yang berhadapan. Contoh yang A dulu. 2 akan berhadapan dengan 4. 3 akan berhadapan dengan 5. Nah, sisanya 1 dan 6. Kalian imajinasikan. Ini bisa ya, ini juga bisa. Sekarang yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 akan berhadapan dengan 4. 3 berhadapan dengan 5. 1 dan 6 membentuk huruf Z. Nah, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dengan 4. 3 dengan 5. Nah, 1 dan 6 tidak mungkin berhadapan. Kalau berhadapan posisinya tidak seperti ini ya. Jadi yang bukan adalah D. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Jika nomor 4 merupakan alas, nomor manakah yang merupakan tutup? Nah, kita kan sudah mengetahui sisi-sisi yang berhadapan adalah yang dilewati oleh satu sisi. Nomor 4 dilewati oleh 3, maka dia akan berhadapan dengan 1. Selanjutnya, yang ini, sisi yang mana?
Kita perhatikan dulu ya teman-teman. 1 bisa berhadapan dengan 4, 2 bisa berhadapan dengan 5, 3 dengan 6. Nah, 7 bisa dihapus. Coba yang lain. 2 bisa berhadapan dengan 5, 3 bisa berhadapan dengan 6, 4 dengan 7. Jadi 1 juga bisa dihapus. Jadi ini bisa dihapus 1 dan 7 ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Coba kita lihat jaring-jaringan tadi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, luas permukaan kubus. Apabila kubus ini dibentangkan kemudian dibentuk jaring permukaan kubus, jaring-jaring kubus, maka akan nampak ada 6 buah sisi yang sama luasnya. Karena semua berbentuk persegi, maka kita cari satu buah sisi ini luasnya adalah luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, dikarenakan ada 6 buah, maka tinggal dikalikan 6 saja ya. 6 kali sisi kuadrat. Contohnya, suatu kubus memiliki panjang rusuk 10 cm, maka luas permukaan kubus tersebut adalah, nah langsung saja 6 sisi kuadrat. 6 kali 10 pangkat 2, 6 kali 100 yaitu 600 cm persegi. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Contoh, jika diketahui luas permukaan kubus 150 cm persegi, maka berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Kita masukkan ya, luas permukaan tadi caranya adalah 6 sisi kuadrat. Diketahui luas permukaannya 150, kita masukkan. Maka berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, ibu balik ya, supaya yang dihitung ada di sebelah kiri, yang ditanya ada di sebelah kiri. Jadi, biarkan S kuadrat di sebelah, 6 dikali di sebelah kiri akan berubah menjadi bagi. Jadi sisi kuadrat sama dengan 150 dibagi 6, yaitu 25. Maka S adalah akar dari 25, yaitu 5 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang rusuk 5 cm? Oh, ibu udah jawab nomor 2 ya. Nah, sekarang yang nomor 1 atau nomor 28. Jika diketahui panjang rusuknya 11 cm, maka luas permukaannya adalah, ya baik, mudah-mudahan kita lanjutkan ya. Jadi untuk nomor 28 panjang rusuknya adalah 11 cm. Kita tinggal masukkan saja sisi belakangnya 6 ya, 726 cm persegi. Jadi ada ya jawabannya ya teman-teman. Selanjutnya, untuk menentukan volume, insya Allah kita semua sudah pernah ya waktu di tingkat dasar, yaitu kita mencari alasnya dulu, yaitu sisi kali sisi. Kemudian banyaknya alas ini akan terus bertumpuk sampai ke atas sebanyak sisinya juga. Jadi seperti ini. Misalnya ada persegi di bawah 4 kotak, ke atasnya 4 kotak lagi, ke atasnya 4 kotak lagi.
dan seterusnya. Nah, seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Jadi dia panjang semua rusuknya sama, sehingga susunan-susunannya pun sampai ke atas sama banyak juga, sehingga sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Contoh soal, jika suatu kubus memiliki panjang rusuk 12 cm, maka volumenya adalah, kita masukkan saja informasi yang diketahui adalah sisi 12 cm, volumenya berarti sisi pangkat 3, yaitu 12 pangkat 3, 1728. Sebentar ya, dicek dulu. 882 441. Ya, benar ya, 1728 cm pangkat 3. Kira-kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.